وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. حضرات المحترمين والحبيب الرحمن sesepuh para guru-guru masyarakat dan pemirsa Polsar pendamping pemerintahan Polsar pendamping baik di media sosial atau di media yang lain, para santri yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian yang kita Minhajul Abidin sebagai bekal kita untuk menuju kepada jalan Allah yang diridhoi, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya dengan sebaik-baik apa yang menjadi amalan-amalan kita. Dan alhamdulillah sudah kita hampir selesaikan di Aqobatul Ilm, itu bahasan pertama terkait kitab ini, yaitu tentang Aqobatul Ilm, yang mana manusia itu harus melalui jalan ilmu sebelum beribadah. Yang dikatakan al-ilmu aslun wal ibadatu fardun. Ay al-ibadatu syajaratun, al-ilmu syajaratun wal ibadatu tamr. Jadi ilmu itu sebagaikan pohon dan ibadah itu bagaikan buahnya. Sehingga wujud daripada pohon itu lebih utama daripada wujud daripada buah. Jadi dari adanya pohon itulah maka berbuahlah buah yang banyak dan terus menerus berbuah. Jika ada pohonnya, tapi kalau tidak ada pohonnya tentu tidak akan ada buah yang bisa tumbuh dari tanah secara langsung berupa buah. Pasti ada pohonnya, pasti ada proses daripada pertumbuhan buah itu di dalam pohon. Sehingga ilmu inilah yang menjadi usul atau akar awal mula sebelum adanya ibadah. Tanpa ini maka ibadah dianggap sia-sia dan dianggap tidak ada artinya. Dan kemarin juga sudah dibahas terkait apa saja ilmu-ilmu yang harus dipelajari, sehingga lebih diprioritaskan untuk ilmu tauhid, ilmu adab, dan juga ilmu fikih, bagaimana mengetahui hak Allah yang kita sembah, yang kita beribadah kepadanya, sifat-sifatnya, kemudian bagaimana kita menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah di dalam fikih, yang berupa beribadah, sholat, puasa, dan yang lain-lain. Inilah yang dari awal mula harus dilakukan atau harus diupayakan untuk dipelajari, untuk dipahami. Kemudian juga ada hal-hal yang berupa amalan batin atau upaya batin yang itu harus dipahami dan dimengerti.
pen. Siapa? Kurang ajar sekali. Coba maju, coba. Ini nggak sopan ini. Ada orang mengajar tapi ngomong sendiri, baca apa itu? Nah ini beres ini, ilmunya nggak beres ini. Ini contoh yang nggak beres seperti ini. Yang saat itu disaksikan pemirsa ini. Ada suara-suara sendiri. Ya. Jadi apa namanya? Adab ya, harus diutamakan daripada ilmu yang berupa ilmu sholat dan lain-lain. Adab ini adalah sesuatu yang tidak harus dijalankan. Termasuk adab yang ada di dalam amalan hati. Amalan hati ini merupakan sesuatu yang harus diupayakan sebaik-baiknya sehingga di dalam hati ini betul-betul kita beribadah untuk Allah. Karena banyak sekali amalan-amalan yang sifatnya zahir yang tadi pagi sudah kita bahas. Amalan yang sifatnya zahir, tapi kalau di dalam hatinya salah dalam mengingatkan amalan tersebut, ibadah tersebut, sehingga dianggap ibadah tersebut tidak ada artinya dan tidak ada gunanya. Walaupun tadi itu yang baca Quran itu siapa yang membaca Quran, siapa? Silakan di luar. Kita mengkaji Quran, ilmunya Quran ini. Itu tadi apa itu? Baca apa itu? Suara apa tadi? Itu guyon, baca kitab atau apa? Kan sudah berkali-kali kalau jam pelajaran semua yang dibahas Al-Quran ini, yang dikaji Al-Quran. Dan ngaji Al-Quran itu bukan hanya menyuarakan saja. Lebih penting daripada itu adalah intinya, pemahamannya yang harus diamalkan, yang harus dimengerti dengan baik. Kalau tidak seperti itu maka hari utamakan yang prioritas yang harus diutamakan. Ya, tahu kondisi. Ya, baca Al-Quran baik, tapi kalau kondisinya kamu sedang mempelajari inti dari Al-Quran, pemahaman dari Al-Quran, itu saja nggak dapat apa-apa nantinya. Dan syukur ada yang menjelaskan di sini, tapi di sana ngomong sendiri. Kecuali kamu di sana atau enggak di majelis ini gitu. Silakan. Nah, seperti ini adalah sesuatu yang merusak amalan, sehingga amalan ini tidak menjadi bernilai kalau di dalam hatinya itu ada yang menjadi niatan atau motif dalam pekerjaan itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak baik. Nampaknya baik perbuatan itu, tapi karena di dalam hatinya ada sesuatu yang tak beres, motifnya salah, maka salah juga ibadahnya, gitu ya. Bahkan dikatakan inna nauman ala ilmi khairun min sholati, termasuk khairun min qiraatil Quran. Wa ma yanfa'ul Quran illa bil ilm. Apa gunanya Al-Quran kalau tidak ada ilmunya? Ini jelas kan? Apa gunanya Al-Quran kalau tidak ada ilmunya? Ini penting, harus menjadi catatan sekalian.
termasuk sholat. Sholat saja itu lebih penting ilmunya daripada sholatnya. Gitu. Bahkan ya, niyatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang itu lebih penting, lebih utama daripada amal. Niatnya. Nah ini bagian santri harus tahu mana yang harus diutamakan, prioritasnya mana, dan adab yang harus dikerjakan. Gak sakal pede. Gitu ya. Inna nauman ala ilmin khairun min sholati ala jahlin fa innal amila bi ghairi ilmin yusifu aktsara mimma yasuf. Sudah ketemu tadi ya, coba kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi, di dalam mensifati ilmu. Rasulullah SAW bersabda di dalam mensifati ilmu, innahu yulhamu as-su'ada'u wa yuhramuhul asyiya. Innahu, sesungguhnya ilmu itu yulhamu, diilhamkan, as-su'ada'u, bagi orang-orang yang bahagia. Su'ada jamak min sa'id. Sa'idun artinya apa? Orang yang bahagia. Jamaknya su'ada. Sa'idun su'ada, orang-orang yang berbahagia. Innahu ilhamahu su'ada, sesungguhnya ilmu itu diilhamkan kepada para orang-orang yang berbahagia, artinya orang yang beruntung. Dengan kata lain, kalau orang itu punya ilmu, maka dia berpotensi untuk bisa berbahagia dunia akhirat. Wa yurhamul asyiya, dan diharapkan atau dihindarkan, tidak didapatkan, bukan dihindarkan, tidak didapatkan atau tidak diperoleh oleh al-asyiya, jamak min syakiyin, makna al-mahrumin, atau orang-orang yang sengsara, yang terlarang dari suatu kebaikan. Dengan kata lain, orang yang tidak mendapat ilmu itu potensi untuk sengsara, baik sengsara di dunia maupun di akhirat. Gitu ya. Wa yukramuhul asyiya. Fal makna, maka maknanya, wal ilmu indallah, dan ilmu itu ada di sisi Allah. Anna idda syakwatai, sesungguhnya salah satu daripada dua kesialannya atau kesengsaraannya, Allah, yaitu dengan tidaknya ya ta'allama, belajarnya al-ilma, keilmuan. Summa, kemudian yashqa, terpuruk atau menjadi orang yang terhina, ya, terpuruk, dan orang yang terhina, yang sengsara. Sumaya, kemudian menjadi orang yang sengsara, yang terhina. Wajat aku, dan yang capek, yang letih, fil ibadati, di dalam ibadah, ala seperti dengan cara aswa. Aswa, ngawur. Aswa itu apa? Ngawur. Maka kalau orang Arab marah itu aswa, aswa ya entah. Ya betul, aswa ya entah. Ngawur kan. Itu orang Arab.
aswa ya. Orang ngawur, orang nggak punya aturan, aswa. Alakat di aswa dengan cara yang ngawur tidak beraturan atau tidak punya pengetahuan, aswa. Fama yakunu lahu min dzalika, dan tidak ada baginya atau tidak terjadi baginya min dzalika dari ibadah itu illal anak, kecuali capek, kecuali letih. Illal anak, kecuali kecapean atau keletihan. Na'udzubillah, kita memohon ampun kepada Allah min ilmi, dari ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, wa amalin la yuqbalu, dan dari amalan la yuqbalu, yang tidak diterima. Maka ada biasanya doa kita itu, coba ikuti bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbalu wa nafsin la tashba'u. Ada berbagai macam ungkapan. Min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa'. Ada yang la yurfa' adalah la yurfa', wa amalin la yurfa', wa qalbin la yahsa', biasanya ya. Ada ungkapan zat dan hati yang tidak takut, tidak punya rasa takut, jadi berani berbuat dosa. Wa qalbun la yahsa' wa amalin la yanfa', wa ilmin wa amalin la yurfa' atau la yurfa'. Paling kita yang simpel yang seperti ini, yang ada di kitab ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yanfa'u. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa amalin, dan amalan la yuqbalu, yang tidak diterima, yang tidak direspon, tidak diterima. Walihada, dan karena inilah azumat, menjadi besar inayatul ulama'i, perhatian al-ulama'i, para ulama. Walihada, dan karena inilah azumat, menjadi besar inayatu, pertolongan al-ulama, para ulama, az-zuhadi, yang zuhud, al-amilina, yang mengamalkan ilmunya, al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya, az-zuhad, ulama yang zuhud. Zuhud ini apa maksudnya? Zuhud ini semua yang penting hanya Allah, yang selain Allah tidak penting, itu zuhud. Bisa jadi orang zuhud itu orang kaya, bisa jadi. Mungkin bisa kita katakan Pak Doni ini zuhud, bisa jadi. Bukan yang miskin saja zuhud. Intinya kalau orang kaya kok mementingkan kepentingan Allah, maka itulah orang zuhud. Kalau orang miskin tapi gila dunia, bukan zuhud. Orang kaya gila dunia, bukan zuhud. Jadi zuhud itu apa? Yang terpenting adalah urusan Allah. Yang lain nomor sekian. Itu yang disebut zuhud ya. Nah, yang utama, yang paling penting, yang harus diperhatikan itu urusan Allah, ibadah kepada Allah, itu disebut zuhud. Nah, tapi terkadang orang itu mengidentikan zuhud itu dengan kemiskinan, padahal tidak begitu. Banyak sekali ulama-ulama kita yang bahkan para tokoh-tokoh itu kaya, tapi menjadi orang yang luar biasa dengan kezuhudan. Artinya nggak butuh dunia yang ngejar mereka. Dunia seakan
seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak penting bagi mereka. Ya, tidak penting. Tapi bagi orang biasa dunia itu ya penting. Rabbana atina fid dunya penting, tapi bukan yang paling penting gitu ya. Penting tapi bukan yang paling penting. Termasuk akhirat penting, tapi bukan yang paling penting. Nah, yang paling penting ini kita mencari ridhonya Allah. Jadi dalam beberapa ungkapan para ulama bahkan itu ya peduli mau di akhirat, mau di dunia, mau di akhirat, yang penting Allah ridho. Gak butuh dunia, gak butuh akhirat. Saking tidak pedulinya dengan apa saja, yang penting Allah. Gitu ya. Nah, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka bil ilmi, ya, perhatian mereka dengan ilmu itu khassatan, secara khusus, min baini, di antara afnani, min baini afnani nas, di antara urusan-urusan manusia, secara khusus ya. Jadi perhatiannya itu khusus, tidak boleh dicampur aduk perhatian kepada ini. Azuman, menjadi besar perhatian para ulama zuhud dan yang mengamalkan ya, dengan keilmuannya khassatan, secara khusus, min baini, di antara urusan-urusan manusia. Fa inna madarul amril ubudiyah, maka sesungguhnya ukuran daripada urusan ibadah wa malakal fa inna madarul amril ubudiyah wa malakal ibadati, ya, dan juga urusan ibadah wal khidmati lillah, dan berkhidmat kepada Allah Rabbil alamina, alal ilmi, bergantung pada ilmu. Jadi sesungguhnya urusan atau sungguhnya gitu ya, maksudnya perputaran jalannya urusan ibadah itu, dan baik buruknya ibadah dan khidmat kepada Allah itu bergantung pada ilmu. Madar ubudiyah wa malakal ibadah alal ilmu, bergantung pada ilmu. Wahakada, dan beginilah yakunu, yang menjadi nazar, perhatian, ulil absari, orang-orang yang berilmu. Wahakada, dan beginilah yang menjadi perhatian nazar ulil absar, orang-orang yang berilmu. Wa ahli ta'yid, dan orang-orang yang mempunyai kekokohan dalam agama, wa taufiq, dan pertolongan dalam urusan agama. Fa'idah, maka jadi tabayyana, menjadi jelas, laka bagimu nabi hadir jumlah, dengan ungkapan ini, anna ta'ata, sesungguhnya ketaatan itu, la tahsul, tidak dihasilkan atau tidak berhasil, la tahsul, tidak berhasil, lil abdi, bagi seorang hamba,
tidak hasil gitu ya, tidak menghasilkan, tidak berhasil bagi seorang hamba itu, wala taslamu lahu, dan tidak selamat baginya, illa kecuali bil ilmi, dengan keilmuan. Fayalzamu idzan, maka wajib idzan jadinya, fayalzamu idzan takdimuhu, mendahulukannya, fi sya'nil ibadah, di dalam urusan ibadah. Fayalzamu idzan, maka wajib jadinya takdimuhu, mendahulukannya, fi sya'nil ibadah, di dalam urusan ibadah. Wa amal khaslatun tsaniyah allati tujibu taqdimal ilmi. Wa amal khaslatun tsaniyah, dan adapun al khaslatu, perkara asalnya itu yang kedua, sifat atau perkara atau faktor khoslah. Asalnya itu yang kedua, allati, yang tujibu, mewajibkan, taqdimal ilmi, mendahulukan ilmu, anna al-ilma, anna sesungguhnya, al-ilmu, ilmu itu, anna fi'a, yang bermanfaat itu, yusmir, asmara yusmir, artinya membuahkan, menghasilkan, membuahkan khasyatullah, membuahkan takut, rasa takut Allah kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa mahabbatihi, dan takut akan kewibawaan Allah, takut melakukan dosa, takut melakukan maksiat, karena adanya ilmu yang manfaat. Kalau Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha, sesungguhnya yakhsyallaha, yang takut kepada Allah. Allah menjadi maf'ul bih ya, Allah menjadi maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang didahulukan dari fa'ilnya. Min ibadihi, dari hamba-hambanya, al-ulama'u, yang ulama, artinya hanyalah, di situ kalau dalam balaghah ini disebut hasr. Nama ini hasr itu apa? Khusus. Dengan kata lain, kalau tidak ulama, maka orang itu tidak bisa punya rasa takut kepada Allah. Artinya yang benar-benar takut kepada Allah itu hanya orang ulama. Dengan kata lain, kalau orang ngaku ulama tapi tidak takut kepada Allah, maka bukan ulama. Paham? Tidak bisa disebut ulama kalau dia masih banyak bermaksiat, masih banyak dosa. Paham ya? Jadi ulama itu nggak mudah. Bukan hanya, kalau ulama, kata alim dalam bahasa Arab itu disebut orang yang punya ilmu. Paham ya? Tapi kata ulama, istilah ulama ini tidak bisa sembarangan diberikan kepada orang agar punya ilmu. Misalkan dia S1 pertanian, jurusan pertanian, S1 jurusan kedokteran misalkan. Ini kita nggak membeda-bedakan antara ilmu agama atau ilmu umum. Sama, semua ilmu sama. Saya nggak membeda-bedakan antara ilmu agama, ilmu umum, semuanya sama. Yang penting daripada ilmu itu membuahkan pengetahuan, karena semua ilmu nanti akan ujung-ujungnya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ilmu itu akan membuahkan sebuah ketakwaan dan khasyah kepada Allah. Ya, kalau dari dokter ya dari dokter yang ulama, artinya takut kepada Allah, bukan dokter yang atau kalau polisi ya polisi yang ulama. Kalau jadi orang apa saja yang jadi ulama. Karena kalau jadi S1 agama pun SPD, SAG, tapi tidak takwa, tidak ya, ijazahnya S1, jurusan agama Islam, jurusan syariah, hafid, SAG, sarjana agama, tapi kelakuannya nggak beres, misalnya. Ya nggak bisa disebut ulama. Bahkan walaupun LC, doktor, MA hal itu, kalau tidak bisa mendapatkan rasa takut kepada Allah atau takwa kepada Allah, maka tidak disebut ulama, tidak layak disebut ulama. Karena kata ulama ini di dalam Al-Quran adalah orang yang betul-betul bisa atau khusus bagi dia yang takut kepada Allah, punya ya maksudnya bertakwa kepada Allah. Artinya kalau tidak bertakwa kepada Allah maka tidak bisa disebut ulama. Maka disebut para alim ulama ini sudah istilah, artinya istilah orang yang betul-betul takut kepada Allah. Ya. Bukan hanya sekedar punya ilmu, bukan hanya sekedar punya ilmu. Sekali lagi ilmu apa saja sama, mau ilmu agama, mau ilmu umum semuanya sama. Mau S1 jurusan agama, S1 jurusan umum, dan semuanya akan kembali pada hakikat kebenaran Allah. Gitu ya. Sehingga tidak harus yang lulusan pendidikan agama Islam atau syariat Islam nantinya yang disebut ulama, tidak. Tapi semua orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah dengan keilmuannya, tentu dengan keilmuan. Syarat pertama ilmu, betul-betul memahami, mengerti, paham. Nah, setelah dari itulah ilmunya menunjukkan bahwa dia itu takwa kepada Allah, mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Jadi ulama ini sebenarnya tidak bisa main-main diberikan, dan tidak setiap orang punya titel ulama, itu tidak main-main. Mungkin secara pandangan manusia dianggap ulama, tapi secara pandangan Allah bukan ulama, tapi penjahat. Bisa jadi. Maka tidak bisa semua, dan itu nanti hanya Allah yang menilai. Mungkin manusia hanya melihat secara zahir saja. Kalau secara zahir baik, ya baik. Nah, tapi dari secara hati kan siapa tahu? Allah yang tahu. Ada secara zahir mungkin orang bisa disebut ulama karena dia mengisi pengajian, ngajar seperti ini, atau punya titel S1. Tapi secara belum tentu. S1, S2, S3 belum tentu bisa disebut ulama. Bisa baca kitab kuning sekalipun belum tentu ulama. Bisa baca kitab kuning, paham segala ilmu, tapi kacau amalannya. Ini ulama model apa? Tidak bisa disebut ulama. Ya. Meskipun secara bahasa dia alim, orang yang berilmu, tapi secara istilah Al-Quran kata ulama ini tidak sembarangan orang bisa mendapatkan gelar ulama. Gitu. Dan ini pun hanya Allah yang memberikan nilainya. Orang itu kadang hanya memberikan semacam penilaian yang itu tidak tidak bisa dijadikan ukuran atau patokan. Wa dzalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi, dan karena itu atau oleh
karena itu, sebab dari itu, anna sesungguhnya man lam ya'rifu, sesungguhnya orang yang tidak mengenal Allah, haqqa ma'rifatihi, sebenar-benar ma'rifatnya, pengetahuannya atau pengenalannya kepada Allah, lam yahabhu, maka tidak akan takut kepada Allah, Allah haqqa, sebenar-benar mahabbati, rasa takutnya. Walam yu'adzim, dan tidak bertakdim atau mengagungkan haqqa ta'zimi, sebenar-benarnya takdimnya, wa hurmatihi, dan penghormatannya. Fabil ilmi, maka dengan ilmulah, ya'rifuhu Allah, dia mengenal Allah, wa yu'adzimuhu, dia, seseorang kembali ke man tadinya, dari ka'anna man, sapane wong, ya'rifuhu, dia mengetahuinya, dia mengetahui Allah, wa yu'adzimuhu, dan dia bertakdim kepada Allah, mengagungkan Allah, man, kembali ke man, wa yahabuhu, dan dia takut kepada Allah. Yahabu, haba yahabu, haibah. Fasara al-ilmu, maka ilmu itu menjadi, fasara, maka jadilah ilmu itu, bisa dibolak-balik. Fasara, maka jadilah al-ilmu, ilmu itu, yusmiru, sambil diharokati ya. Yang seperti ini kan kamu masih bingung kadang bacanya yasmuru, ya, yasmiru atau yusmiru, yang betul apa? Yusmiru. Fasara al-ilmu, maka jadilah ilmu itu yusmiru, yang membuahkan ta'ata, ketaatan, kullaha, semuanya. Wa yahjuzu, dan menghindarkan atau menghalangi, anil maksiat, dari kemaksiatan, kullaha, semuanya, bitaufiqillahi, dengan pertolongan Allah. Nah ini ya, jadi yang pertama tadi, kenapa kok ilmu itu harus didahulukan daripada ibadah? Ya, yang pertama apa? Bahwasanya ilmu itu, ibadah itu dihasilkan ya dengan ilmu. Jadi ilmu itu menjadi asli, menjadi usul, menjadi pokok, dan ibadah itu menjadi yang mengikuti ilmu. Ini yang pertama. Kalau ada ilmunya maka ada ibadahnya gitu. Kalau tidak ada ilmunya maka ibadahnya nonsen atau nggak ada guna. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kok harus didahulukan ilmu? Apa jawabannya? Yang pertama tadi, karena ilmu adalah usul atau pokok daripada ibadah, sehingga harus ada ilmunya dulu baru ada ibadahnya, gitu ya. Yang kedua, kenapa kok harus didahulukan ilmu dulu baru ibadah? Yaitu apa? Jawabannya apa? Yang cari baca tadi, anal ilma, coba dibaca campur. Ya, karena baca kitab ini sebenarnya kalian harus betul-betul menganalisis sendiri ya. Jadi kalau di pondok-pondok pesantren salaf itu biasanya tidak banyak diterangkan supaya kamu bisa menganalisa, bisa memahami dengan baik. Jadi kiai, ustaz mungkin hanya memberikan
makna-makna sederhana, tapi kamulah yang merangkai pemahamannya di situ. Oke, itu kan sambil saya tanya ini, nanti di dalam kitab Minhajul Thalibin ini ada kitab yang memang digunakan untuk komprehensifnya atau pemahaman dalam kitab ini disebut ada kitab Bughyatul Thalibin. Kitabnya nanti isinya tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang ada di kitab ini. Jadi lebih simpel dia. Kalau baca kitab ini kan ruwet ya, kuat sekali. Kayak keriting-keriting gitu kayak ini. Nanti ada kitab namanya Bughyatul Thalibin, lidah lagi si Minhajul Thalibin ini dia sistematis. Ada pertanyaan, ada jawabannya, dan itu terambil atau terrangkum dari kitab Minhajul Thalibin ini. Ya, termasuk seperti ini bunyinya. Kenapa ilmu itu harus didahulukan daripada ibadah? Yang pertama tadi apa? Ilmu adalah pokok, ya. Imamnya, ibadah makmumnya. Artinya kalau tidak ada ilmunya maka tidak ada ibadahnya. Kalau ada ibadah pertama ilmu maka siap. Ya ini sebab pertama ya, paham? Yang ada manfaatnya kita ngaji itu. Jadi apa? Ilmu adalah pokoknya. Dasarnya, sehingga ibadah menyusul setelah ilmu. Karena tanpa ibadah tanpa ilmu apa sia. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua apa? Anal ilma, sesungguhnya ilmu. Coba, anal ilma, sesungguhnya ilmu itu diulangi katanya. Sesungguhnya ilmu itu an-nafi'ah yang bermanfaat itu apa artinya yusmimu? Membuahkan khasyatallahi, rasa takut kepada Allah. Jadi itu jawabannya. Bisa saya tanya lagi, apa yang menyebabkan ilmu itu lebih didahulukan daripada ibadah? Yang pertama tadi apa? Ilmu adalah pokoknya, usulnya, asal usulnya. Ibadah mengikuti setelahnya. Dengan kata lain, kalau ada ilmu tanpa ibadah, maka ibadahnya sia-sia, tidak ada guna. Yang kedua, kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu apa? Membuahkan atau menghasilkan apa? Rasa takut kepada Allah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Walaisa wara'a hadaini maqsadun lil abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada di belakang dua hal ini, ya. Dua hal tadi, yang pertama tadi itu usul, yang kedua apa? Memberikan rasa takutnya. Dua hal ini, walaisa wara'a hadaini, dan tidak ada di belakang dua hal ini, dua perkara ini, maksudun atau tujuan lil abdi, bagi hamba fi ibadatillahi, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika, maka wajib atau harus bagimu bil ilmi, untuk mempunyai ilmu, untuk mencari ilmu. Arsyadakallahu, semoga Allah membimbingmu. Ya salika tariqil akhirah, wahai orang yang menuju jalan akhirat. Ya salika, wahai orang yang menuju atau menempuh tariqil akhirah, jalan akhirat. Awala kulli syai'in, yang pertama dari setiap sesuatu, atau pertama dari segala sesuatu, harus tahu ilmunya, harus ngerti ilmunya. Saya kira nggak hanya ibadah semua,
mau panen sawit atau mau tanam sawit, mau apa saja harus ngerti dulu. Kalau nggak ngerti maka nanti disebutkan dalam ungkapan an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu akan menjadi musuh pada apa yang tidak diketahuinya. Gitu kan? Maka harus menjadi sesuatu itu diatasi dengan ilmu. Motor rusak ya harus diatasi pada yang punya ilmunya, di bengkel. Kalau sakit ya harus diatasi dengan ilmunya di rumah sakit sama pak dokter. Semuanya, apalagi urusan ibadah, ya kan? Apalagi urusan ibadah. Kamu nggak bisa benerin mesin motor kamu otak-atik sendiri sampai kiamat juga kamu nggak akan bisa. Kamu mau ngotak-atik motor ini sampai kiamat sekalipun kalau kamu nggak tahu ilmunya ngerangkai motor ya mobil ya nggak akan pernah bisa kecuali kamu mau belajar sama mekanik ya Pak. Mau jadi montir kan? Nggak apa-apa, montir yang pak bosnya ini. Pak bosnya montir, pak bosnya mekanik. Tapi setelah di pondok ikut bengkel gitu. Nggak apa-apa, terserah. Atau belajar lagi di fakultas mesin teknik nggak masalah. Yang penting punya modal dakwaan, punya modal ilmu agama supaya jadi orang yang beres dulu. Jadi orang yang beres dulu itu fokus betul-betul untuk keilmuan ini yang menjadi mahal sekarang. Kalau tidak itu sampai tidak bisa. Nah, orang yang betul-betul fokus dia tidak terpengaruh dengan dunia yang nggak jelas, HP dan lain-lain itu nggak bisa kalau nggak di pesantren. Oke, setelah dari pesantren mau jadi apapun silakan. Yang penting ilmu dan ibadahnya kepada Allah tidak hilang. Itu saja sebenarnya. Adab, ya, dan seterusnya. Wala'alaka antakula. Dan bisa saja kamu berungkapan wala'alaka mungkin saja kamu antakula mengungkapkan qad waradal khabar telah datang al-khabaru khabar informasi an sahib syar'i dari pemegang syariat. Siapa pemegang syariat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullahi alaihi wasallam salawat Allah atasnya dan juga keselamatan salamnya baginya annahu qala sesungguhnya beliau bersabda talabul ilmi menuntut ilmu itu fardhatun adalah kewajiban fardu ala kulli muslimin bagi setiap muslim. Fardhu sama dengan puasa Ramadan, sama dengan sholat lima waktu. Fardhu artinya kalau sama sholat tahajud lebih utama mana? Ya lebih utama untuk ilmu karena fardhu. Kalau sama puasa Senin Kamis lebih utama mana? Lebih utama untuk ilmu. Kalau sama sedekah lebih utama mana? Lebih utama untuk ilmu. Karena fardhu. Ini harus paham betul-betul paham. Fardhu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan ilmu sekali lagi bukan hanya ilmu agama. Tapi ingat dari awal yang harus dicapai juga yaitu ilmu tauhid. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang adab, ya. Kemudian ilmu tentang fikih. Pesannya gitu saja. Tapi kalau nanti mau mengembangkan ilmu-ilmu yang lain, software, hardware, komputer, aplikasi Android, aplikasi
Apple Store, terserah. Yang penting jangan terlepas dari 3 ilmu yang disebutkan dalam kitab ini. Tahu tauhidnya, tahu adab sopan santunnya, tahu fikihnya, sudah. Itu ilmu agama yang wajib itu hanya itu saja sebenarnya. Tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk. Artinya enggak. Tapi itu pun selama 6 tahun di pondok ini minimal harus sudah dikuasai dengan baik dan bisa mengajarkannya kepada masyarakat luas. Itu. Syukur-syukur nanti kalau mau masuk jurusan agama silakan. Mau jadi ustaz, mau jadi kiai silakan. Tapi kiai itu tidak boleh. Jadi kiai itu bukan kita-kita. Jadi kiai itu adalah masyarakat yang memulai. Jadi kiai itu semacam predikat yang khusus diberikan kepada seseorang yang biasanya jadi pimpinan untuk pesantren. Ya, tapi banyak juga yang tidak jadi pimpinan pesantren dianggap kiai banyak. Artinya yang jadi pimpinan pesantren pun yang belum tentu kiai biasanya kalau di dalam masyarakat, gitu ya. Paham ya? Kiai ini agak rumit kalau dijelaskan. Sehingga jadi tidak boleh cita-cita, kalau dulu kiai saya bilang tidak boleh bercita-cita dari kiai. Maksudnya apa? Tidak boleh berangan-angan supaya dihormati orang. Paham nggak? Tidak boleh kalau punya cita-cita dihormati orang. Karena kiai itu kan dihormati, ditakdimi, disungkemi dan lain-lain. Tapi kita tidak boleh. Jadi itu maksudnya ingin dihormati itu tidak boleh. Tidak boleh punya cita-cita seperti itu. Kalau cita-cita ingin jadi profesi guru atau profesi yang misalnya silakan. Tapi kalau jadi kiai dalam artian ingin dihormati, disungkemi orang itu tidak boleh. Paham ya maksudnya? Karena itu sesuatu amal yang buruk, istilahnya amal angan-angan kosong yang buruk. Enak ya jadi orang tuh semua sungkem, semua ngasih istilahnya apresiasi, ngasih ini. Itu semua bonus nanti, gitu. Yang penting kita nggak merasa misalkan kamu sudah dianggap kiai itu jangan seakan-akan kemudian itulah yang didapat. Apa yang didapat di dunia? Ada artinya. Ya, sehingga apa yang menjadi niatan itulah yang penting, gitu ya. Jadi jangan salah niat. Famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun. Fama maka apakah ilmu alladhi yang talabuhu mencarinya fardun, suatu kewajiban, lazimun yang wajib, yang harus. Ini pertanyaan dari Imam Ghazali. Apa ilmu yang wajib dituntut itu? Mungkin untuk penekanan. Wa mal haddul ladzi, dan batasan apa yang atau pengetahuan apa alladzi yang la budda harus lil abdi bagi seseorang hamba itu min tahsilihi, dari menghasilkannya atau memperolehnya fi amril ibadati, di dalam urusan ibadah. Fa'lam, maka ketahuilah, annal ulum, sesungguhnya ilmu-ilmu itu allati talabuha fardun fil jumlati salasatun. Annal uluma, sesungguhnya ilmu-ilmu itu allati yang talabuha, yang mencarinya fardun adalah kewajiban fil jumlah secara umum salasatun, ada 3. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, sebenarnya ini ditekankan lagi, dikuatkan lagi dengan ungkapan ini.
Ilmu tauhid, wa ilmu sirri dan ilmu sir, adab dan maksudnya. Ilmu sirri atau ilmu rahasia, ilmu adab maksudnya, ilmu tentang hati, diri. Ma yata'allaqu, apa yang berhubungan bil qalbi dengan hati, wa masa'ihi dan upaya-upaya hati, wa ilmu syariati dan ilmu syariat, ilmu fikih, wa ilmu syariati dan ilmu syariat, ilmu fikih atau ilmu syariat. Jadi ada berapa? Ada tiga ilmu yang fardu ain, yang setiap orang itu harus belajar. Tidak boleh tidak, harus belajar ilmu agama itu tiga hal ini. Dan nanti dijelaskan apa minimal apa yang harus dipelajari. Wa amma haddu, dan adapun haddu ini batasan atau bisa dibilang kalau di ini silabusnya, gitu. Paham silabus? Silabus itu batasan materi pelajaran. Paham ya? Wa amma haddu, dan adapun haddu batasan materinya, itu adalah batasan materinya, ma yajibu, apa yang wajib, min kulli, dari setiap wahidin, ya, dari setiap salah satunya, minha, di antaranya, falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid, dan falladhi, maka yang yata'ayyanu, menentukan, fardunya, min ilmi tauhid, daripada ilmu tauhid, miqdaru, sebatas ukuran, ma ta'rifu, yang kamu ketahui, apa yang kamu ketahui, ma ta'rifu bihi, dengannya, usul dini, pokok-pokok agama. Ya, rukun iman, rukun Islam, ya, kemudian apalagi iman, Islam, ihsan, malaikat, hari akhir, dan seterusnya. Wahwa, yaitu analaka, sesungguhnya bagimu, ilahan, Tuhan, aliman, yang maha mengetahui, qadiran, yang maha kuasa, hayyan, yang maha hidup, muridan, yang maha mengetahui, yang maha berkehendak, mutakaliman. Ini saya kira nggak usah kamu artikan, yang sudah paham, sudah belajar akidatul awam, sudah paham ya. Kecuali yang belum paham, kebangetan bolak-balik belajar ini. Ya, kalau saya kamu artikan, saya harus sudah paham, karena kita sudah baca di kitab Khulasatul Kalam di Syarhinal Aqidatul Awam. Mutakaliman, ya, sami'an, basiran, wahidan, maha esa, ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, muttasifan bisifatil kamal, yang mempunyai sifat dengan sifat-sifat kamal, kesempurnaan, ya, mutanazzihan, yang terlepas, an dalalatil hadas, atau dilalatil hadas, dari ciri-ciri hadas. Hadas di sini adalah makhluk, dari ciri-ciri makhluk,
Hadas ini lawan daripada kidam. Paham? Cuma tahu itu berkali-kali sampai bosan ya jelaskan. Kudus lawannya apa? Kidam. Ya. Hadas berarti kalau qadim itu sifat Tuhan yang tidak ada yang menyamai. Artinya Allah itu terdahulu, tidak ada yang mendahulunya. Kalau hadas, ya, kudus berarti didahului oleh sesuatu. Maksudnya makhluk. Selain Allah itu makhluk. Min andila yang ada dari ciri-ciri atau dari bukti-bukti yang menunjukkan dia itu adalah makhluk. Munfaridan satu-satunya bil qidam yang bersifat qidam, yang bersifat qadim, terdahulu, tidak ada yang mendahulunya. An kulli muhdatsin, dari setiap muhdatsin. Ya. Saya harap tidak saya terjelaskan panjang lebar, sudah paham ini. Karena kita sudah belajar di Aqidatul Awam. Ya, an kulli muhdatsin, dari setiap muhdas atau setiap yang bukan, ya, apa namanya, bisa disebut qadim atau makhluk maksudnya gitu ya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya, as-sadiqu, yang jujur, bima jaa, yang pada apa-apa yang datang, jaa bima, pada apa-apa jaa yang datang bihi dengannya, anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadiq, yang jujur, bima, pada apa-apa jaa yang datang bihi dengannya, anillah, bihi pada Rasul, ya, dengannya Rasul, anillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima, dan pada apa-apa yang waroda datang ala lisani, dari lisannya Rasulullah, ya, dari wahyu yang datang ke Rasulullah, min umuril akhirah, dari urusan-urusan akhirat, ya, dari mulai kematian, alam barzakh, kemudian nanti ada kebangkitan, nasyr, hasyr, dan seterusnya. Summa masailu fi sya'air sunnati, kemudian permasalahan-permasalahan fi sya'air sunnati, di perkara-perkara sunnah, tajibu ma'rifatuha, yang wajib pengetahuannya. Wa iyyaka, dan janganlah atau hindarilah antabtadi'a, membuat urusan-urusan baru, bid'ah, fi dinillahi, di dalam agama Allah, malam ya'ti bihi kitabun, yang tidak ada, tidak datang bihi dengannya kitabun, kitab, ya, firman Allah di sini maksudnya, wala atarun, dan juga asar hadis Rasulullah. Fatakuna, maka kamu menjadi ma'allahi, bersama Allah subhanahu, ala a'zami khatarin, pada resiko yang besar, ala atas a'zami khatarin, resiko yang besar, a'zami khatarin, resiko yang besar atau bahaya yang besar. Wa jami'u adillati tauhid, dan semua dalil-dalil tauhid itu maujudun, ada, asluha, yang unsurnya, asalnya, fi kitabillah ta'ala, di dalam kitab Allah ta'ala. Wa qad dzakaraha, dan telah disebutkannya dalil-dalil tersebut, suyukhuna, para masyayikh kita, para guru-guru kita, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka,
allati sonnafuha yang telah mereka karang, yang telah mereka susun di usul diyanati di dalam perkara-perkara usuluddin, di usul diyanati di dalam usuluddin, ilmu usuluddin. Wa ala jumlah dan secara umum kullu setiap apa yang la ta'manu tidak menjadi aman al-halaka, kerusakan atau kehancuran, ma'ajalihi karena ketidaktahuannya, fatalabu ilmihi maka menuntut ilmunya atau mengetahui ilmunya itu fardun adalah suatu kefarduan. La yasuhu yang tidak bisa dilewatkan, laka tarkuhu tidak bisa atau tidak boleh bagimu, la yasuhu tidak boleh bagimu, tarkuhu meninggalkannya. Fahadi hadi dan inilah dia. Fahadi hadi dan inilah dia. Gitu ya. Wabillahi taufik dan pada Allah pertolongan. Ada pertolongan. Di setiap apa yang kita ini tidak aman atau bisa saja hancur di dalam suatu perkara ibadah yang kita itu kalau nggak tahu ilmunya kita nggak aman gitu ya. Maksudnya gimana? Kamu mau sholat kan harus tahu ilmunya. Ketika kamu sholat itu nggak tahu ilmunya, maka kan nggak aman, kacau sholatnya. Paham ya maksudnya? Jadi ini punya kaidah secara umum. Imam Ghazali ini ya kullu ma la ta'manul halak la ta'manu al-halak ma'ajali al-halak ma'ajali fatolaf ilmihi fardun. Misalnya siapa yang mau haji ya katakan. Sama kayaknya mau haji dalam. Pentingnya juga wajib haji ya. Karena mau haji. Sekarang Damas tidak wajib fardu ain belajar haji. Kenapa? Karena Damas tidak pergi haji. Paham? Tapi nanti kalau Damas itu mau pergi haji, maka Damas wajib belajar terkait ibadah haji, rukun hajinya, syarat hajinya, tata cara hajinya, manasiknya seperti apa, wajib dia. Kenapa? Karena kalau dia haji ke sana sudah mendapat kewajiban haji, punya harta melimpah, misalkan punya kesehatan, punya waktu untuk haji, tapi nggak belajar, hajinya nggak beres. Penting gue itu pak haji, haji dah amas, tapi nggak beres, maka hancur, ibadahnya kacau. Jadi apa? Dia punya kewajiban haji, tapi hajinya nggak beres, kan kacau kan? Hancur dia. Secara urusan akhirat itu kacau, aduh. Wis ibadah haji itu satu-satunya ibadah yang istilahnya apa namanya? Apalagi kok yang tadi kena yang tadi saja sudah kacau. Udah makan haji romo, udah tempat haji, nah ini kacau ini. Tapi banyak sekali orang yang seperti ini. Dan itu apa ya? Orang kaya punya uang, yang penting bisa haji, kemudian kalau pulang harus dipanggil Pak Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji maaf. Ini kacau, parah. Jadi orang yang mau haji harus tahu ilmunya haji. Seandainya tadi Damas mau haji kok nggak tahu ilmunya haji, nah kacau. Hajinya dipermasalahkan di akhirat gitu ya. Secara syariat, secara apa namanya amalannya itu sia-sia, hajinya nggak beres gitu lah.
gitu ya. Maka harus dipenuhi syaratnya, rukunnya, kemudian apa yang membatalkannya, harus tahu membatalkan ihram itu apa. Nah, kalau batal ihramnya harus bayar apa, nanti bayar jam, ya, harus membeli kambing gitu ya. Iya, di itu sekali salah, sekali melanggar kamu kena biaya berapa itu? Kambing sekarang berapa itu? 2,5 juta. Bayar jam kalau hajinya nggak beres itu. Secara syariat kalau nggak beres ya ihramnya atau ya itu yang kena denda itu. Ya. Jadi dalam hal ini maka dalam ibadah itu harus tahu ilmunya, harus paham ilmunya. Dan itu fardu ain. Itu fardu ain. Jika misalkan ada orang yang jual beli atau apa, harus tahu hukum baik, ya, bab buyuk, bab apa, jual beli, harus tahu. Kalau nggak tahu berarti kan kacau nanti perdagangan. Ternyata melakukan riba, ternyata melakukan muamalah yang nggak beres dalam apa namanya, dalam jual belinya atau dalam akadnya itu, sehingga tidak berkah atau tidak menjadi kebaikan di dalam apa namanya akadnya itu. Sedangkan Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, aufu bil uqud, penuhilah akad itu sesuai dengan akadnya yang baik dan harus tahu oh ini ijarah, oh ini qard, oh ini rohan, paham ya? Sudah belajar belum itu? Nah, oh ini apa namanya baik begini, oh ini itu harus tahu. Dan misalkan nanti Chelsea misalkan, keluarganya misalkan Chelsea ditinggal keluarganya, ada harta warisan yang harus dibagikan, maka Chelsea harus tahu ilmunya bagaimana membagi warisannya, harus tahu ilmunya. Harus dipelajari Taroid yang itu kemarin sudah baca ya Taroid ya, anak ayah sudah baca, belum baca ilmu Taroid. Nanti ada pelajaran yang ilmu Taroid, wajib harus tahu. Ya, paling tidak walaupun nanti diserahkan ke KUA, itu yang bersangkutan harus tahu. Memang yang menjalankan KUA biasanya, tapi paling tidak orang yang menjalaninya itu harus tahu oh, ini bagiannya segini orang begitu. Nah, kalau misalnya dibohongi sama petugas KUA kan nggak tahu, kamu nggak tahu ilmunya, ya kan? Tahu-tahu oh bagiannya nggak adil, itu kan nggak sesuai dengan. Maka harus tahu ilmu Taroid. Kalau tidak tahu ilmu Taroid, maka halak istilahnya hancur, istilahnya kacau. Dan menjadi sengketa, menjadi apa namanya huru hara, menjadi kacaunya keluarga, biasanya kan gitu. Kenapa? Karena kacaunya keluarga, karena nggak ada ilmunya. Ilmu Taroid itu penting, nanti biasanya di kelas 11 ya, jadi di pondok kelas 11, kelas 12 ini ada ilmu Taroid. Dan ini ilmu yang penting sekali, ilmu pembagian harta waris. Tapi biasanya secara lapangan itu yang menjalani atau yang menguasai ya orang-orang KUA itu, bapak-bapak di KUA, urusan agama yang membagi waris itu. Tapi kita kalau sedang menjalani itu minimal harus tahu gitu, harus tahu tentang waris. Itu biasanya agak susah dan paling banyak ditinggalkan ilmu itu ya ilmu warisan ini. Padahal wajib hukumnya bagi orang yang sedang menjalani apa namanya pembagian waris dan seterusnya. Wa amal ladzi yata'ayyanu farduhu, dan ada pun yang
menentukan fardunya ilmu sirri, min ilmu sirri, daripada ilmu sirri, daripada ilmu rahasia, ilmu batin, maksudnya ilmu adab, ilmu batin. Fa ma'rifatu, maka mengetahui, yaitu pengetahuan, fa ma'rifatu, maka pengetahuan mawajibihi, hal-hal yang wajib di dalam ilmu itu, wa manahihi, dan hal-hal yang dilarang di dalam ilmu tersebut, ilmu sirri. Hatta yahsula, sehingga mendapatkan laka bagimu ta'zimullah ta'ala, ta'zim kepada Allah Ta'ala, menghormati, mengagungkan Allah Ta'ala, wal ikhlasu, dan keikhlasan, wal niyatu, dan niat, wa salamatul amali, dan selamatnya amal, wa ammatu dzalika, dan secara umum hal itu yakti akan datang fi kitabina, di dalam kitab ini, hadza, kitab ini, insyaallah ta'ala, insyaallah ta'ala. Wa amma, dan adapun ma yata'ayyanu min ilmi syariati, di dalam ilmu syariat. Wa amma, dan adapun ma yata'ayyanu, yang menjadi atau apa namanya, yata'ayyanu, menentukan fardunya atau wajibnya min ilmi syariah, di dalam ilmu syariat itu, fakullu, dan setiap, maka setiap mata ayana, yang menentukan alaika padamu fardu fi'lihi, ya, wajibnya fi'lihi, pekerjaannya, wajib alaika, wajib alaika atasmu, ma'rifatuhu, pengetahuannya, litu'adiyahu, untuk kamu kerjakan, untuk kamu laksanakan. Katoharoti, seperti bersuci, wassolati, dan sholat, wasyami, dan puasa, wa ammal hajju, dan adapun haji, wal jihadu, dan jihad, berperang, wazakatu, dan zakat, in ta'ayyana alaika, jika tertentu alaika atasmu, wajiblah, wajiblah alaika atasmu, ilmuhu, mengetahuinya, li'u'adiyahu, untuk kamu kerjakan, untuk kamu amalkan, wa illa, dan jika tidak, illa itu juga bukan kecuali artinya, illa ini artinya illa, jika tidak, fala, maka tidak menjadi wajib. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi orang yang belum haji, yang tidak haji, maka secara amalan, maka dia tidak wajib belajar tentang haji secara detail. Tapi kan harus tahu bahwa haji itu wajib, gitu ya. Secara hukum, hukum Islam harus tahu ada haji yang maksudnya haji itu adalah kewajiban bagi Allah, kewajiban bagi manusia yang diwajibkan Allah kepada manusia, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi secara khusus belajar tentang haji itu bagi orang yang tidak mengerjakan haji itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Tetap harus ada yang belajar tentang haji, termasuk tajwid. Ya, tetap harus ada yang belajar tentang haji. Tapi kalau orang yang mau berangkat ke haji, fardu ain, dia harus belajar ilmu tentang haji. Kenapa? Karena kalau tidak belajar tentang ilmu haji, maka hajinya tidak sah. Tidak tahu ilmunya. Dan jangan hanya ikut-ikutan. Asal ibadah haji ikut-ikutan belajar. Orang ini, orang itu, orang itu. Harus tahu betul-betul. Kalau orang hanya ngikut-ngikut baik itu, ya mungkin sah, tapi jadi level yang paling bawah, mungkolin yang paling bawah. Ada mungkolin itu orang yang ikut-ikutan, wes ikut belajar pakai orang ini. Tapi jangan
hanya sekedar orang ikut-ikutan, tapi betul-betul tahu ilmunya, mengerti ilmunya. Ya syukur-syukur bisa menjadi terbuka hati yang membimbing untuk jamaah haji. Allahumma amin. Kita harus tahu paham tentang haji, tentang ini, tentang itu. Ya, walaupun tidak sedang mengerjakan haji, tapi tetap belajar ya, sedikit atau tentang haji. Nah, apalagi nanti kalau mau naik haji, Allahumma wajib belajar sebelum pergi haji, wajib belajar tentang haji. Mau warisan wajib belajar tentang faraid, gitu ya. Ya, kemudian fahadza, maka inilah haddun batasan ma yalzamul abdu taksibuhu, yang harus dihasilkan seorang hamba minal ilmi, dari ilmu, la ma'alata, mau tidak mau, ya, suka tidak suka. La ma'alata itu ya harga mati istilahnya. Wa yata'ayyanu farduhu, dan menjadi ketentuan fardunya, bihaisu, yang mana la buddha, harus laka bagi mumin dari itu, gitu ya. Jadi ada 3 yang harus dipahami atau dihafalkan, atau maksudnya harus betul-betul dimengerti seseorang itu untuk mempelajari keilmuan, yaitu ilmu apa tadi? Ilmu tauhid, kemudian ilmu sir, ya, tentang keikhlasan dan lain-lain. Kemudian ilmu syariat, termasuk adab itu nanti menjadi ilmu sir, ya. Sehingga bisa dikatakan al-adab fawqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maksudnya ilmu yang sir, ilmu yang sir itu. Makanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Setelah tauhid, setelah keesaan kepada Allah, adab kepada orang tua, ya, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi adab. Dan setelah itu pun niat di dalam hati, amalan-amalan hati ini, kata Imam Ghazali, harus tahu, harus ngerti. Niat itu harus beres, ikhlas, harus kepada Allah, tidak boleh tidak, gitu ya. Lillahi ta'ala istilahnya. Disebut itu ilmu sir atau masail qalb. Upaya-upaya hati yang harus betul-betul dibereskan. Jangan sampai ibadah honor ini, ya, tapi urusan hatinya nggak beres. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu ilmu syariat. Jadi syariat itu ketiga. Nah, nanti kemudian ada 3 juga yang menjadi batasan-batasan daripada ketentuan fardunya ilmu tersebut, ya. Yang ilmu tauhid, batasan atau ketentuannya yaitu mengerti dan paham, ya, seperti yang sudah kita pelajari di Aqidatul Awam. Tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz, dan seterusnya sudah kita pelajari itu, gitu ya. Kemudian di dalam ilmu ilmu batin atau ilmu sir ini, apa yang menjadi batasannya? Ya, yaitu tahu yang wajib-wajibnya dan tahu yang dilarang-dilarangnya, sehingga betul-betul bisa menghasilkan takdir kepada Allah. Jadi bukan akal-akalan ibadahnya itu, harus ikhlas, harus tahu niatnya, harus tahu amalannya beres atau tidak, dan seterusnya, gitu ya. Dan itu akan ada penjelasan setelah ini di dalam kitab ini. Kemudian di dalam ilmu syariat, apa yang menjadi fardu ain, yaitu yang wajib atau sesuatu yang wajib dikerjakan. Sholat misalkan, kamu wajib sholat, maka kamu fardu ain belajar ilmu sholat. Kamu puasa Ramadan seperti ini, berarti wajib, harus tahu puasa Ramadan, harus tahu ilmunya, dari mulai niatnya, kemudian apa saja yang membatalkan puasa Ramadan, kemudian batasan waktunya, dan seterusnya, dan harus tahu. Kalau nggak tahu berarti nggak beres puasa kamu. Nah, kalau nggak tahu kan berarti nggak beres puasanya. Kamu tahu puasa seperti ini karena kamu sudah belajar sebelumnya, mungkin di SD, mungkin sama bapak ibumu yang ngajarin.
dan seterusnya. Itu yang harus dipelajari secara wajib atau secara fardhu ain, ya. Yang belum misalkan mau haji, ya sebelum haji harus belajar ilmu tentang haji, gitu. Kalau sekarang ilmu tentang haji itu mungkin hanya fardhu kifayah. Bagi sebagian saja wajib mempelajari hukum haji. Tapi bagi pelaku yang mau haji wajib, ya. Di sini tadi disebutkan toharoh, sholat, puasa itu setiap orang wajib ini, maka harus mempelajarinya. Tapi untuk urusan haji, urusan jihad ini nanti konteksnya dalam negara juga, ya, tidak semua kadang orang ini nanti asal-asalan jihad. Itu nanti konteksnya pada negara harus tahu. Zakat juga seperti itu, zakat mal bagi orang yang punya, tapi tidak semua orang wajib zakat. Bukan zakat fitrah maksudnya, zakat mal. Karena hampir semua orang itu yang wajib zakat itu hanya sedikit sekali, yang memang uangnya berlebihan gitu. Yang kebunnya luasnya, yang harus dibayar zakatnya, tapi paling banyak orang itu lalai dari zakat. Ya, maka saya ingatkan jangan sampai lalai dari zakat. Orang yang sudah punya harta melimpah itu kalau lalai zakat, ya maka akan kena hukuman. Dan banyak sekali orang yang kaya raya, hartanya melimpah, sudah nisabnya, sudah awalnya, sudah waktunya zakat, kadar sudah berlebih, harusnya dikeluarkan, gitu ya. Dan ini harus dipelajari ilmunya bagi orang yang berkewajiban itu. Tapi orang yang tidak berkewajiban, ya hanya sebagai fardhu kifayah saja ilmu tersebut, gitu ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan. Semoga kita bisa terus istiqomah untuk belajar mencari ilmu, ya, dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.